Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Academic Society, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah evaluasi program PNF. Mata kuliah ini yang kita akan pelajari berkaitan dengan tujuan evaluasi program dan tujuan dan prosedur evaluasi program PNF. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, ini adalah pertemuan ketiga, tujuan dan prosedur evaluasi program. Nah, apa itu evaluasi, tujuan dan kegunaan? Nah, ini tujuan evaluasi program. Nah, ini berkaitan dengan program-program PNF yang telah kemarin kita pelajari di pertemuan yang kedua. Tujuan evaluasi itu apa? Nah, tujuan evaluasi itu adalah untuk mengetahui, satu, apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau kegiatan itu sudah tercapai, sudah terlaksana sesuai dengan konsepan tujuannya atau belum. Nah, ini kita melakukan evaluasi itu tujuannya itu pertama. Yang kedua adalah apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Suatu program pasti direncanakan dengan matang, direncanakan dengan berbagai pihak. Nah, ini apakah pelaksanaan programnya itu sudah sesuai dengan rencana atau ada kendalanya dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan untuk mengetahui program berkaitan dengan evaluasi. Nah, yang ketiga adalah apakah dampak setelah program dilaksanakan. Nah, dampaknya itu baik, signifikan, dampaknya sangat penting, atau sangat berdampak sekali. Nah, atau mungkin hanya kecil sekali dampaknya. Nah, itu kita bisa ketahui melalui evaluasi program, khususnya berkaitan dengan program-program PNF. Nah, setelah kita mengetahui tujuan evaluasi, kita akan mengetahui sebenarnya kegunaan evaluasi itu untuk apa sih? Nah, di sini kegunaan evaluasi itu adalah untuk mengambil putusan, untuk menetapkan apakah program akan, nah ini ada 5, akan dihentikan. Program akan dihentikan barangkali program itu tidak sesuai atau programnya tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga program itu dihentikan. Nah, yang kedua, program diperbaiki. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, oh ternyata programnya kurang baik. Nah, untuk menjadi baik berarti programnya harus diperbaiki. Nah, yang ketiga, programnya dimodifikasi. Nah, ini suatu contoh, ini adalah era pandemi COVID ya, yang dulunya yang namanya program, mungkin pelatihan, nah itu dilakukan secara tatap muka atau langsung praktek. Nah, tetapi karena adanya COVID berarti programnya dilaksanakan melalui daring, melalui e-training seperti itu. Nah, ini adalah dimodifikasi. Nah, terus yang keempat, diperluas. Nah, maksudnya apa? Diperluas ini programnya itu bisa diperluas berkaitan dengan pesertanya, yang semula pesertanya hanya lingkupnya kecil, karena dirasa setelah dilakukan evaluasi itu, oh ternyata program ini bisa diperluas atau bisa dilakukan untuk
masyarakat luas atau masyarakat banyak. Nah, terus yang kelima, ditinggalkan. Nah, di sini dimasukkan ditinggalkan berarti sebuah program itu dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan kegunaan evaluasi itu adalah mengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, diperluas, atau ditinggalkan. Nah, ini semua akan kita ketahui jika kita sudah melakukan evaluasi. Nanti kita akan praktekkan ini evaluasi berkaitan dengan program-program PNF. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis evaluasi. Nah, jenis-jenis evaluasi ada 3. Ada pre-program evaluation. Maksudnya adalah melakukan kegiatan evaluasi sebelum suatu proyek atau program dilaksanakan. Nah, ini jika kita mau melakukan sebuah program, itu sebenarnya kita harus melakukan evaluasi di awal dulu. Kira-kira program ini kekurangannya apa? Kira-kira program ini apa saja yang dibutuhkan agar program itu bisa sukses atau terlaksana dengan baik. Nah, ini pre-program evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan dikenai program. Kira-kira siapa saja sasarannya? Nah, apakah mereka benar-benar membutuhkan program atau tidak? Nah, ini kita harus mengevaluasinya dari awal. Kalau kita melakukan suatu pelatihan atau program, kira-kira siapa dulu targetnya, sasarannya? Kira-kira mereka butuh apa tidak? Terus yang kedua, tujuannya adalah mengetahui potensi masyarakat. Nah, ini menyangkut SDM yang ada jika memang hendak melibatkan komponen masyarakat tersebut. Nah, jika kita ingin melakukan sebuah program atau proyek, maka kita juga harus melibatkan masyarakat setempat. Sebaiknya seperti itu. Terus yang ketiga, menentukan kelayakan suatu program. Nah, tadi sudah dianalisis masyarakatnya, kira-kira butuh enggak, siapa saja targetnya atau sasarannya. Terus ada nggak potensi-potensi masyarakat di desa tersebut. Nah, kalau sudah ada, yang kita pikirkan lagi adalah kira-kira layak nggak program ini atau proyek ini jika kita lakukan di masyarakat tersebut. Nah, ini berkaitan dengan evaluasi pre-program evaluation. Nah, yang kedua, ongoing program evaluation. Nah, jenis evaluasi ini dilakukan pada saat program sedang berjalan atau berlangsung. Dengan demikian, kegiatan ini sama dengan program monitoring. Nah, fungsi dari evaluasi jenis ini adalah menyarankan pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program. Nah, jika ada kegiatan atau permasalahan atau di tengah-tengah proses kegiatannya itu ada masalah, ya langsung dilakukan ongoing program evaluation atau pemecahan masalah. Nah, kalau kemarin kita mempelajari siapakah sih yang menjadi evaluator? Nah, ada pihak internal dan eksternal. Nah, yang ongoing program evaluation ini biasanya dilakukan di internalnya. Nah, evaluatornya dari internal. Terus selanjutnya, menilai apakah orang-orang yang menjadi sasaran dari suatu program benar-benar memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan program. Nah, setiap ada kegiatan atau proses kegiatan itu dievaluasi. Hari ini apakah pesertanya itu benar-benar mendapatkan pengetahuan baru atau keuntungan baru. Nah, ini selalu dievaluasi agar supaya apa? Agar kegiatannya itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Jangan sampai kita melakukan sebuah program atau proyek tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Karena yang namanya peserta, apalagi
pesertanya itu adalah pendidikan orang dewasa atau pesertanya itu adalah orang dewasa, maka kita harus menggunakan kajian teori-teori pendidikan orang dewasa, bahwa orang dewasa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang dewasa tidak butuh, maka dia tidak akan belajar dengan efektif. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, fungsi evaluasi yaitu membantu pihak pengelola agar manajemen program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Nah, tujuan yang telah ditulis dari awal. Nah, ini tujuan evaluasi, membantu pihak pengelola agar pengelolaan program itu juga tidak mengalami masalah. Oke, yang ketiga berkaitan dengan ex post program evaluation. Nah, jenis evaluasi ini dilaksanakan bila program telah selesai. Nah, evaluasinya berarti program telah dilakukan atau selesai baru dilakukan evaluasi. Tujuannya ialah untuk melihat dampak program, baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis evaluasi. Jika kita mau melakukan program atau melakukan sebuah proyek, maka idealnya kita menggunakan ketiga jenis evaluasi. Dari evaluasi pre-program evaluation, ongoing evaluation, program evaluation, dan ex post program evaluation. Nah, sekarang kita akan membahas capaian yang kedua berkaitan dengan prosedur evaluasi program. Jika kita mau melakukan evaluasi program, itu tidak hanya sekedar kita melihat, kita mungkin menonton, kita memonitoring, kita mungkin berbicara, tetapi harus ada sebuah rancangannya, harus ada sebuah laporannya juga nantinya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam prosedur evaluasi program? Yaitu yang pertama adalah kita menentukan topik evaluasinya. Kita mau melakukan evaluasi dalam hal apa? Nah, ini kita sudah mengkerucutkan. Misalnya, kegiatannya evaluasi program pendidikan atau evaluasi rencana pelatihan. Nah, berarti topiknya berkaitan dengan program pendidikan. Nah, setelah kita menentukan topiknya apa, nanti sampai judulnya ya, tidak hanya sekedar topik sebenarnya. Yang kedua adalah merancang kegiatan evaluasi program. Nah, ini kita membuat proposalnya dulu. Nah, dengan kita membuat proposal, kita itu juga otomatis merancang kira-kira nanti apa saja sih yang akan dievaluasi, kira-kira nanti menggunakan model apa sih dalam melakukan evaluasi. Nah, kita nanti akan menggunakan desain seperti apa, menggunakan metode seperti apa. Nah, ini yang kedua, merancang kegiatan evaluasi atau membuat proposal, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting. Nah, berarti kita perlu merencanakannya. Nah, terus yang ketiga berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, kalau kita mau melakukan evaluasi program, kita juga harus melakukan pengumpulan data atau metodenya nanti apa saja, tekniknya apa saja yang harus kita lakukan agar mendapatkan data atau informasi yang benar-benar valid, informasinya benar-benar mendalam, sehingga nanti kita bisa menentukan program itu nanti layak dilanjutkan, ditinggalkan, atau dimodifikasi sesuai tadi yang telah kita pelajari di awal. Nah, pengumpulan data ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
kaidah-kaidah ilmiah ini bisa menggunakan misalnya angket atau wawancara atau observasi. Nah, ini disebut kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya yang keempat, pengolahan dan analisis data. Nah, ini sebagai seorang evaluator juga harus mempunyai kemampuan dalam mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisa serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi. Nah, kira-kira nanti membutuhkan waktu berapa lama durasinya. Nah, ini yang harus dipikirkan dalam pengolahan dan analisis data. Nah, ini analisis data bisa menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau dimix atau campuran kuanti dan kuali. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melakukannya atau menggabungkannya. Intinya kita akan mempraktekannya di pertemuan selanjutnya kalau kita sudah mempelajari berkaitan dengan model-model evaluasi program. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Nah, setelah kita membuat proposal, kita melakukan kegiatan evaluasi, langkah yang terakhir adalah pelaporan hasil evaluasi, yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kita sebagai evaluator, kita melakukan evaluasi itu yang membutuhkan siapa? Nah, yang membutuhkan misalnya pihak lembaga tertentu. Nah, berarti kita nanti harus melaporkan ke lembaga tersebut. Nah, itu berkaitan dengan prosedur evaluasi program yang harus diketahui seorang evaluator. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi yang telah kita sampaikan.